Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al li ummati barakatan fi bukuriha. Atau kama qala Rasulullah SAW, Rasul berdoa, ya Allah, jadikan untuk umatku berkah di waktu pagi mereka. Waktu bukur itu maksudnya waktu yang pagi. Rasulullah SAW mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan di waktu pagi itu berkah. Maka sangat dianjurkan bagi seorang muslim di waktu pagi mereka melakukan aktivitas itu positif kebaikan. Baik itu menuntut ilmu agama atau ibadah, atau mungkin ketika waktu hari-hari kerja mereka bekerja di pagi hari. Karena di pagi hari Allah atau Rasulullah SAW mendoakan kepada Allah agar Allah jadikan barokah. Barokah itu artinya bermanfaat, banyak manfaat dan berlimpah manfaat. Bagaimana orang yang menjadi barokah hidupnya ketika menggunakan waktu paginya? Karena orang yang menggunakan waktu paginya untuk kebaikan, dia akan merasakan manfaat waktunya itu banyak. Ada sebagian orang hidup dikasih waktu sebagaimana dikasih waktu orang mukmin, 24 jam. Tapi 24 jam itu hanya sedikit amalan dan perbuatan pekerjaan yang bisa dia lakukan. Ada orang yang dikasih waktu yang sama, 24 jam, tapi dengan 24 jam itu banyak yang bisa dia kerjakan. Itu maknanya barokah, waktu yang bermanfaat. Orang-orang yang memanfaatkan waktu paginya untuk beribadah kepada Allah, mudah-mudahan termasuk kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi kita. Apalagi di waktu pagi ini kita mulai dengan ilmu agama. Rasulullah SAW berdoa pada subuh. Yang doa yang sering kita dengar, doa pada subuh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amala mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kenapa Rasulullah SAW minta ilmu di pagi hari? Karena dengan ilmu, kesehariannya akan dirahmati dan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga orang yang mencari ilmu agama di pagi hari, mudah-mudahan itu bentuk daripada harapan agar Allah berikan hidayah, petunjuk, dan Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita di atas keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk dalam dosa besar yang kelima. Dosa besar yang kelima yaitu orang yang menghalangi dan tidak mau mengeluarkan zakat. Ini termasuk dosa besar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an
atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ketika itu Umar bertanya, kenapa kau perangi mereka? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membacakan sebuah hadis yang menunjukkan bahwasannya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu boleh diperangi. Dan Abu Bakar As-Siddiq telah menjelaskan itu kepada Umar sampai Umar menyetujuinya. Maka para ulama mengatakan itu kesepakatan para sahabat dan pendalilan para sahabat bahwasannya orang yang tidak mau bayar zakat itu boleh diperangi. Ya, kita masuk ke dalam dalil-dalil Quran yang menunjukkan tidak bolehnya dan tercelanya orang yang tidak mau bayar zakat. Yang pertama pada surat Al-Imran ayat 18. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَبْخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Subhanallah. Ya Rabb. Jangan sekali-kali mereka menyangka yabkhuluna bima atahullah, yang mereka pelit, kikir terhadap apa yang Allah berikan dari keutamaan Allah, itu baik untuk mereka. Jangan mereka menyangka ketika mereka bakhil, pelit, gak mau mengeluarkan apa yang telah Allah berikan untuk mereka, kebakhilan itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu jelek untuk mereka. Coba Pak, ayat ini. Orang terkadang menahan hartanya karena dia menghitung. Kalau saya tahan harta saya, tidak saya keluarkan, nominalnya tetap banyak. Nominal tetap banyak, bagi dia itu adalah keuntungan, kebaikan. Apa kata Allah di sini? Jangan kau sangka itu kebaikan. Bal huwa syarr, tapi itu kejelekan untuk dirimu. Di mana sisi kejelekannya? Sementara mereka melihat ketika mereka kumpulkan harta mereka itu kebaikan. Ternyata kebaikan dan kejelekan itu kembali kepada Allah, bukan kembali kepada angka. Kalau dilihat secara angka mungkin gak berkurang hartanya. Dia punya 500 juta, harusnya dikeluarkan 2,5%. Secara angka tertulis kurang 500 juta tadi, dikarenakan ada 2,5% yang keluar. Ya kan? Maka dia tidak mengeluarkannya. Dia sangka 500 juta ini dengan tetap nominal yang sama baik. Allah katakan bal huwa syarrul lakum. Tapi itu jelek untuk kalian. Jeleknya di dunia atau di akhirat? Allah menjelaskan di ayat setelahnya, di kalimat setelahnya, nanti bagi mereka di yaumul qiyamah akan digantungkan di leher mereka apa-apa yang mereka bakhilkan. Jadi di yaumul qiyamah yang mereka bakhilkan itu akan menjadi beban di leher mereka. Bayangkan, sesuatu yang digantungkan di leher, seberapa bisa sih kita mampu memikulnya, Pak? Kalau kalung emas bisa. Tapi kalau dibakhilkan harta yang begitu banyak yang harusnya dikeluarkan zakat, lalu dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah di lehernya. Ini kejelekan akhirat. Bagaimana kejelekan dunianya? Allah tidak akan berkahi hartanya. Kalimat zakat, orang mengerti bahwasannya zakat itu berarti membersihkan. Banyak yang kita dengar gitu ya Pak. Zakat artinya apa? Membersihkan. Tapi Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Maqasidu Iqasatul Lahfan, zakah itu bukan hanya membersihkan. Jadi kalimat zakah menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu adalah membersihkan, memurnikan, mengembangbiakkan dan membesarkan. Itu zakah. Maka dari itu kalau hati dikatakan zakah, tuzakku anfusakum, sucikan hati kalian, itu bahasa kita. Kata Ibnu Qayyim sebenarnya bukan sekedar sucikan. Kalau kau sudah sucikan hatimu dari kesyirikan, kau sucikan hatimu dari kemaksiatan, dia akan bersih. Ketika dia bersih, dia akan bisa tumbuh dan melakukan amal soleh. Itu namanya zakah. Bukan hanya bersih, tapi dia akan bermanfaat kalau di dalam hati.
Lah bagaimana kalau zakah di dalam harta? Zakah di dalam harta itu pertama, kita nggak pungkiri, terkadang di harta kita, umpamanya pedagang atau semakna dengan itu, ada yang mungkin terselip sesuatu yang syubhat, sesuatu yang mungkin rancu antara halal dan haram. Bagaimana cara membersihkannya? Zakat membersihkan. Dan harta zakat itu bukan hanya membersihkan harta, dia juga akan menjadikan barokah dan tumbuh kembangnya harta. Itu namanya zakat. Jadi kalau kita berpikir tentang zakat, berpikir bahwasannya untuk kebaikan diri kita sendiri. Inilah kacamata seorang mukmin dalam menilai sebuah amal. Mereka menilai sebuah amal baik atau jelek itu karena kebaikan akhirat dan dunia. Jangan kita menilai sesuatu itu baik karena hanya dunia saja. Jangan kita menilai sesuatu itu jelek karena dunia berkurang. Jangan. Belum tentu dunia bertambah itu baik. Allah mengatakan di sini, kata Allah, wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Mereka menyangka ketika mereka tidak mau bayar zakat itu baik bagi mereka, padahal itu jelek bagi mereka. Sayutawaquna ma bakhalu bihi yaumal qiyamah, akan digantungkan di leher mereka terhadap apa yang mereka bakhilkan nanti di hari kiamat. Ini dalil yang pertama. Jangan menyangka orang yang bakhil itu baik untuk mereka. Bakhil itu sifat yang tercela. Bahkan haram dalam Quran dan dalam hadis. Di dalam Quran, dalam hadis menunjukkan bakhil itu sifat yang tercela dan itu haram bagi kaum muslimin. Kenapa bakhil itu haram? Karena pertama, dia tidak mengeluarkan hak Allah. Kita dikasih sama Allah harta. Yang ngasih Allah. Walaupun kita usaha, tapi ketahuilah usaha kita cuma sebab, yang memberikan banyak atau sedikit itu Allah. Ketika Allah kasih kita, lalu Allah berikan kepada kita syarat agar kita mengeluarkannya sedikit, lalu kita tidak mengeluarkannya, maka kita tidak mengeluarkan hak Allah. Apa hukum tidak menunaikan hak? Haram. Jangankan hak Allah, hak manusia saja. Kita kerjasama sama teman, lalu di situ ada hak dia 2,5%. Lalu kita nggak tunaikan hak dia, haram, nggak boleh. Maka bakhil itu termasuk perbuatan yang haram. Di dalam Quran yang berikutnya, kita masuk ke dalam ayat yang berikutnya tentang haram orang yang meninggalkan zakat. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Celaka, wail, celaka. Di surat Fussilat ayat 6 dan 7. Celakalah orang-orang musyrikin yang mereka tidak mau menunaikan zakat mereka. Di dalam ayat ini Allah menamakan mereka orang musyrik. Sekarang pertanyaannya, pertanyaan pertama, apakah orang musyrik itu wajib zakat? Jawabannya wajib. Kalau mereka zakat, apakah mereka berpahala? Tidak. Kalau mereka tidak berzakat, apakah mereka berdosa? Pertanyaannya, Pak. Perhatikan ini. Orang musyrikin, apakah wajib zakat? Wajib atau tidak? Tidak. Berarti nggak berzakat, nggak berdosa dia. Orang musyrikin, orang kafirin, wajib zakat, wajib sholat, wajib Ramadan, semua kewajiban yang ada pada kita wajib bagi mereka. Kalau mereka melakukan gimana, Ustaz? Tidak sah. Kalau mereka lakukan, mereka nggak sah. Kalau mereka nggak lakukan, mereka dosa. Jadi nggak ada lain kecuali kemusyrikan dan kekafiran itu dosa bertambah dosa. Allah katakan di sini, wailul musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Celaka orang-orang musyrikin yang tidak menunaikan zakat. Di sini permasalahan berikutnya. Kata para ulama, apakah yang tidak menunaikan zakat hanya orang musyrikin? Apa jawabannya? Yang tidak menunaikan zakat apakah hanya orang musyrikin? Tidak. Ada orang muslim yang tidak mengeluarkan zakat.
tapi Allah labelkan dia seperti orang musyrikin. Ini menunjukkan celaan dari Allah bahwasannya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu seperti orang musyrik. Penyekutuan mereka bukan untuk Allah. Tapi untuk apa mereka sekutukan? Mereka lebih mendahulukan harta mereka daripada Allah. Ini yang dikatakan. Mereka jadikan ilahahu hawa. Hawa nafsu mereka menjadi Tuhan mereka. Jadi mereka menghambakan diri kepada harta, juga mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang kata Rasulullah SAW, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abul khamisah, ta'isa abul khamirah. Celakalah hamba dirham, celakalah hamba dinar, celakalah hamba pakaian, celakalah mereka hamba dunia. Ta'isa wan takas, mereka celaka dan tersungkur. Ya, ini ayat yang berikutnya Fusilat ayat 6 sampai 7 yang mengatakan orang musyrikin itu mereka yang tidak menunaikan zakat. Surat yang lain, surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Di dalam At-Taubah ayat 34 dan 35 Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaihim fin nari jahannam." Subhanallah, ya Rabb. "Fatuqwa biha jibahahum wa junubahum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun." Ya Rabb, coba diperhatikan Pak. At-Taubah ayat 34. Yang punya Android fadhol dibuka Al-Qur'annya. Ini ayat ya subhanallah. Ini ayat enggak ada basa-basinya. Ini ayat betul-betul tegas, jelas. Alladzina yaknizuna, orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak. Zaman itu emas dan perak jadi mata uang, dhahab wal fiddah. Jadi tukeran di pasar itu betul-betul pakai perak. Pergi ke pasar betul-betul bawa emas. Kalau zaman sekarang kan emas dan peraknya ditaruh di bank, yang keluar adalah surat, uang, kertas. Betul tidak Pak? Kertas uang ini sebagai pengganti emas dan perak yang disimpan di bank, kan begitu? Kalau zaman dulu orang ke pasar ya betul-betul pakai emas dan perak yang ditukar. Maka di sini Allah mengatakan orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak berarti bisa dikiaskan dengan orang-orang yang mengumpulkan uang. Dia masukkan uangnya, dia kumpulkan, dia depositokan, dia tabungkan, emasnya pun dia tabungkan. Apa kata Allah? La yanfiqunaha fi sabilillah. Dia enggak mau menginfakkannya di jalan Allah, lebih umum daripada zakat. Menginfakkan fisabilillah itu lebih umum daripada zakat. Apa ancamannya? Maka termasuk zakat di sini, walaupun lebih umum dari zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan mereka kabar gembira. Apa kabar gembira untuk mereka? Adzabun alim. Azab yang pedih untuk mereka. Belum selesai. Ini ayat 34. Baca ayat 35-nya. Yauma yuhma 'alaiha. Di hari itu emas dan perak itu akan dibakarkan, dipanaskan untuk mereka. Finnari jahannam, di neraka jahannam. Fatuqwa biha, disetrika mereka. Ya Rabb, disetrika mereka dengan emas dan perak tadi jadi disetrika ke wajah mereka, ke punggung mereka, ke badan mereka, dan dikatakan pada mereka, hadza maka naztum, ini loh yang dulu kalian kumpulkan untuk diri kalian. Fadzuku bima kuntum taknizun, rasakan terhadap apa yang telah kalian kumpulkan. Ini kalimatnya sebenarnya betul-betul kalimat yang menunjukkan ketika hari itu tidak ada kasihan sama sekali. Orang ketika sudah dipanaskan itu emas dan peraknya, begitu sudah dipanaskan, disetrikakan kepada dia, bayangkan bagaimana panasnya dia. Ini yang menyetrikanya enggak berhenti sampai situ. Dia katakan apa? Hada, rasakan ini. Maka nastum, apa yang kalian kumpulkan dulu dunia. Fadzuku itu rasakan. Jadi sama sekali menunjukkan dalam bahasa Arabnya enggak ada sama sekali kasihan. Di dalam Quran di surat An-Nisa disebutkan lagi, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, setiap kali melepuh kulit-kulit mereka,
Setiap kali terbakar kulit-kulit mereka dengan setrika tadi, apa dikatakan Allah? Kullama najidat itu bukan hanya terbakar, hangus mateng. Udah hangus, udah mateng, udah gosong, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Liyadzukul azab, agar dia terus merasakan azab. Jadi begitu gosong, dikasih kulit yang baru. Nas'alallah salam wal afiyah. Berapa nikmatnya dunia sehingga mereka menahan tidak membayar zakat dibanding dengan azab yang seperti ini. Allah berhak memberikan azab seperti ini karena harta yang kita miliki kalau tidak dikeluarkan zakatnya itu tidak mengeluarkan hak Allah. Maka Allah ancam dengan ancaman yang berat seperti inilah dalil kata para ulama, orang yang tidak mengeluarkan zakat dosa besar. Walaupun diperselisihkan dan diperbincangkan para ulama, apakah orang yang tidak mengeluarkan zakat keluar dari Islam atau tidak? Itu diperbincangkan para ulama. Kalau mereka yang menolak zakat dan mengatakan tidak wajib zakat, jelas mereka orang yang mengingkari rukun Islam. Orang yang mengingkari rukun Islam berarti pondasi Islamnya telah gugur dan telah ambruk. Maka dia bukan orang Islam lagi. Orang yang mengingkari wajibnya zakat. Tetapi jika ada orang yang tetap mengakui wajibnya zakat, tapi dia tidak mau membayar zakat dikarenakan bakhil, pelit, maka ini hukumannya dalam Quran. Adapun dia kafir atau tidak, maka di situ diperselisihkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian mengatakan kufur, sebagian mengatakan tidak. Ya. Sekarang dalil dari hadis, ancaman bagi mereka yang meninggalkan zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma min sahibidz dzahab wal," Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang memiliki emas dan perak dan tidak menunaikan haknya kecuali idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safahil binan nar. Kecuali nanti itu akan dijadikan lempengan-lempengan dari api neraka, dibakarkan untuk dia di neraka jahanam, kemudian dia disetrika dengan emas dan perak yang dia kumpulkan tadi di punggung-punggung mereka, di wajah mereka, di badan-badan mereka. Kullama baridat u'idat lahu fi yaumil kana miqdaru 50 alfasana. Setiap kali mendingin, lempengan-lempengan tadi dingin, diulangi lagi dan dipanaskan lagi, dan ini terus berlaku di hari itu, yang hari itu satu harinya bagaikan 50.000 tahun. Ya Rabb. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Allah mengatakan di hari yang hari itu miqdaruhu seperti 50.000 tahun. Satu harinya bagaikan 50.000 tahun. Kemudian dikatakan wa yuqdillahu bainan nas fayara sabilau ima ilan naru ima ila jannah. Kemudian Allah memberikan keputusan kepada manusia lalu dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Dikatakan kepada dia, ya Rasulullah, fal ibil. Bagaimana kalau onta yang enggak dikeluarkan zakat ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan tidaklah pemilik onta tidak menunaikan zakatnya kecuali nanti di hari kiamat batahlahu baqailul qarqar. Ya. Ini maksudnya dia akan diletakkan di ardi amlas mustawi. Yaitu tempat yang datar. Wa awfara ma kanat la yafqadu minha fasilan wahidan tut'a bi akhfafiha wa ta'dahu bi afwahiha. Kullama marra alaihi awwaluha radda alaihi akhiriha fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Wa yaqdi Allah bainan nasi fayara sabilahu imma ila an-nari wa imma ila jannah. Maka dia akan dihukum dengan karena tidak membayarkan zakat onta tadi. Sampai di hari itu dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Lalu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing? Maka Rasul mengatakan tidaklah orang pemilik kambing atau pemilik sapi tidak menunaikan zakatnya kecuali nanti di yaumul qiyamah dia akan diletakkan wala jalha wala adba wala natah bikuruniha. Maka nanti akan kambing-kambing dan sapi-sapi itu yang mempunyai tanduk akan setiap kali lewat kepada dia akan menanduknya di hari itu bagaikan 50.000 tahun. Sampai Allah memberikan keputusan kepada hambanya dan dia melihat jalannya ke surga dan ke neraka.
awwala thalatha, wa qala Rasulullah SAW, awwala thalatha yadkhulun nar, 3 orang yang pertama kali masuk neraka, yang pertama amirul musallid, pemimpin yang musallid, yang berkuasa lalu kejam. Du thurah minal mal la yu'di haqqullah, yang kedua orang yang memiliki harta dan tidak menunaikan hartanya, zakatnya. Yang ketiga al-faqiru fakhur, orang fakir yang sombong. Ini 3 orang yang awal masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini jelas bahwasannya zakat itu dikeluarkan dari harta. Yang kedua dari hewan ternak. Yang ketiga dari perkebunan. Kita akan bahas sedikit tentang zakat ini. Pertama, harta. Harta yang harus dikeluarkan zakat itu adalah emas dan perak. Bukan rumah, bukan mobil, bukan tanah. Emas dan perak itu yang wajib dikeluarkan zakat. Emas dan perak ini di zaman tersebut adalah nilai tukar dan dijadikan mata uang untuk mereka membeli dan menjual. Maka para ulama menganalogikan, apapun sekarang yang menjadi nilai tukar, maka dia wajib zakat, termasuk uang kertas, uang logam. Apapun dia, yang dia menjadi tanda untuk kepemilikan emas, kepemilikan uang atau nilai tukar, dia wajib zakat. Kemudian zakat harta ini dia harus memenuhi nisab. Ini zakat harta. Nisab zakat harta itu sekitar 85 gram emas. Ya, kalau perak yang saya ingat hampir 600 gram perak. Menjadi masalah para ulama, uang yang ada pada sekarang kita, ini kita analogikan ke emaskah atau kita analogikan ke perak? Karena 600 gram perak sekarang, dibanding dengan 85 gram emas, harganya jauh nggak Pak? Jauh. Contoh, umpamanya 85 gram emas, umpamanya 70 juta. 600 gram perak, umpamanya 35 juta. Lah uang ini sekarang mau kita bawa analoginya kemana? Ini terjadi ikhtilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan hukum asalnya adalah tabarruk, berhati-hati dia dikiaskan ke perak. Maka kalau kamu punya uang yang senilai dengan 600 gram atau 600 gram perak, umpamanya 35 juta, sudah mulai wajib zakat. Ada yang menganalogikan kepada emas. Kapan kamu punya 85 gram yang senilai dengan umpamanya 70 juta, maka wajib zakat. Permasalahannya, kalau ada orang punya uang 50 juta, dia di atas perak, di bawah emas, wajibkah dia mengeluarkan zakat? Ikhtilaf. Karena ikhtilaf uang ini sekarang batasan. Di zaman Rasulullah, 85 gram emas dengan 60 gram perak itu senilai di zaman Rasulullah. Itu senilai. Karena mereka gunakan emas dan perak untuk keseharian mereka. Tapi zaman sekarang sudah tidak senilai antara 60 gram dengan 55 gram. Maka Allah alam, karena kita bukan belajar fikih, kita hanya belajar di sini mana zakat. Kesimpulannya, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan pembatasannya adalah emas. Yang pertama, zakat itu untuk orang kaya. Maka kalau pembatasannya perak, terkadang bukan orang kaya pun terkena. Yang kedua, emas itu zaman sekarang lebih berharga. Perak hampir tidak berharga. Sementara yang dikeluarkan itu ada sesuatu yang berharga. Itu adalah emas. Yang ketiga, hukum asalnya harta kaum muslimin itu tidak boleh kita katakan wajib dikeluarkan sampai ada dalil yang pasti. Sementara kalau kita pastikan dengan perak, belum pasti. Namanya ijtihad. Maka lebih baik berhati-hati daripada membebani kaum muslimin dan menyebabkan kaum muslimin berbuat dosa. Lebih baik berhati-hati tetapkan dengan emas. Allah alam. Dan ini banyak pendapat para ulama.
yang menetapkan zakat harta itu patokannya emas. Tapi jangan heran jika ada orang nanti yang menjadikan batasan patokan zakat harta itu adalah perak. Itu memang ada yang berpendapat seperti itu. Berarti sekitar berapa? 600 gram. Sekitar itu. Perak. Sebenarnya 500 lebih, hampir 600 gram. Ya. Kemudian yang dikatakan harta juga adalah barang dagangan. Ini harta. Maka apapun barang dagangan, jika barang dagangan ini senilai dengan 85 gram emas dan omset kita seperti itu, maka wajib mengeluarkan zakat. Yang dikeluarkan zakat dari barang dagangan bukan hanya keuntungan. Yang dikeluarkan dari barang dagangan adalah keuntungan dan modal. Contoh begini. Saya punya toko HP. Saya di dalam toko saya ini punya 100 jenis HP umpamanya. Yang jelas 100 jenis HP ini kalau ditentukan tentu harganya lebih 85 juta. Taruhlah harga 85 juta, 100 HP tadi umpamanya, atau 50 HP, 85 juta. Ini saya buka Desember, maka Desember tahun besok, setelah saya cek keuangan, setelah membayar gaji, membayar toko, membayar semuanya, listrik, selesai, Desember tahun besok ternyata barang saya bukan 50 peks lagi, tapi sudah menjadi 70 peks dan harganya sudah menjadi 100 juta. Tapi berbentuk barang. Dan berbentuk uang pun ada. Maka zakatnya adalah dari uang yang 100 tadi atau dari barang yang bernilai 100 plus uang yang ada. Kalau ditanya, Ustadz yang uangnya kan berarti tidak setahun. Yang setahun itu cuma 50 buah HP. Tambahan 20 buah berarti bisa jadi beberapa bulan. Iya. Yang tumbuh dari harta, maka dia diikutkan dari harta yang pertama. 20 ini tumbuh dari mana? Dari yang 50. Maka dia diusiakan seperti yang 50. Walaupun baru didapat. Maka dia mengeluarkan zakat dari modalnya atau dari barangnya dan plus keuntungannya. Setelah dia mengeluarkan kewajiban-kewajiban. Ini perhatikan. Setelah dia mengeluarkan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban kepada pegawai, kewajiban kepada hutang, kewajiban kepada listrik, kewajiban kepada toko, umpama dia nyewa. Selesaikan kewajibannya, ada lebih. Itu wajib zakat, namanya zakat perdagangan. Dan ini pendapat yang benar. Walaupun sebagian para ulama mengatakan gak ada zakat perdagangan, ini pendapat yang lemah. Syekh Shalih Fauzan dan Lajnah Daimah mengatakan zakat perdagangan itu adalah benar adanya. Dan ini pendapat yang lebih dikuatkan oleh para ulama. Bagaimana dengan rumah, kendaraan, mobil, apakah tanah? Apakah wajib dibayarkan zakat? Maka jawabannya, kalau rumah tadi, mobil pribadi tadi, tanah tadi, disimpan hanya untuk kita, bukan untuk dipersiapkan, diperjualbelikan, maka tidak ada zakatnya. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan tidak ada zakat dalam kendaraan dan tidak ada zakat dalam rumah. Jadi tidak ada zakat di atas rumah, mobil, tanah. Motor nggak ada. Ustadz, dia beli sepeda Brompton 100 juta, Ustadz. Ada zakatnya nggak? Kalau diemasin 85 gram lebih, Ustaz. Buat apa? Buat goes, Ustaz. Emang kalau goes pakai sepeda begitu nggak capek? Capek juga, Ustaz. Ya sama aja lah kalau begitu. Nggak ada zakat. Tapi kalau dia simpen sepeda Bromptonnya 10 di rumah, kalau ada teman datang tawarin, mau nggak nih sepeda? Dijual. Dia beli niatnya jual, maka ada zakat walaupun belum laku. Dari awal pertama beli dia niat beli Vespa tua, dibeli Vespa tua sama dia, Pak. Buat apa? Buat dijual. Harganya karena bagus, antik, masih ori semuanya 150 juta. Ternyata dia simpen setahun nggak laku-laku. Nyari susah. Tapi pertama beli dia niatnya jual zakat. Lah zakatnya nilai apa? Saat kan belum laku nih. Saya nawarin 150 juta. Belum laku-laku. Zakatnya ini pakai yang mana 2,5%. Saya modalnya 100 juta. Saya mau jual 150 juta. Zakatnya pakai angka 100 atau pakai angka 150. Ini belum laku barangnya. Hah? Pakai angka berapa, Pak? Kalau belum laku boleh pakai angka 100.
Kalau belum laku boleh pakai harga 100. Ya, beli tanah. Beli tanah, Pak. Tanah dia beli sekarang 300 meter. Dia jual, dia niat jual. Karena dia tahu sebentar lagi tol buka. Sampai dekat situ. Dia beli sebelum tol datang 300 ribu per meter. Dia pegang dengan niat dia mau jual 1.500.000 per meter. Tapi belum laku. Begitu hampir setahun, udah nggak 300 ribu lagi per meter di situ. Dia jual 1.500.000 belum laku, tapi harga bukan 300 ribu lagi. 1 juta harga umumnya. Kalau dia jual 1 juta, dia pun akan laku. Tapi dia nggak mau jual 1 juta. Dia jual tetap 1.500.000 dan belum laku-laku. Bayar zakatnya pakai yang mana, Pak? Hah? Pakai 300? Pakai 1 juta. Loh, ke 1.500.000 kan belum laku, nggak ada yang memanggil. Tapi 1 juta udah banyak yang laku, bahkan menjadi harga pasaran. Maka zakatnya pakai 1 juta. Jadi dikalikan berapa ratus meter, baru 2,5%. Zakat perdagangan ada. Tapi zakat rumah pribadi, zakat kendaraan, zakat tanah pribadi, bukan untuk dijual, tidak ada. Loh, bagaimana kalau beli rumah tadinya buat niat dipakai? Niatnya dipakai, Pak. Beli tanah tadinya niat dipakai. Buat anak-anak, buat keluarga, simpenan. Ternyata di pertengahan perjalanan orang datang. Udahlah, jual aja. Dan dia tergoda. Ternyata ditawar yang harga tinggi. Lalu dia jual. Pertanyaannya, ini rumah ketika 2 tahun dia pakai. Setelah dia jual, wajibkah zakatnya? Apa jawabannya, Pak? Hah? Sekarang dia jual dapat untung ini. Wajib zakat atau tidak? Selama ini bapak-bapak kalau begitu wajib zakat apa tidak ini? Dikeluarkan zakat, Pak. Jawabannya enggak wajib zakat karena dia baru rubah niat. Enggak wajib zakat. Tapi ya jangan sampai lah udah dapat untung banyak masa enggak ada yang keluar buat fakir miskin. Ya kan? Kalau kita bicara wajib ya tidak, tapi kalau kita bicara tentang akhlak karimah, motivasi Islam, sedekah, amal jariyah, itu kebaikan. Tentu harus dia keluarkan. Itu namanya zakat harta. Ya. Yang kedua adalah zakat hewan. Hewan yang dizakatkan itu cuma 3. Yang pertama, onta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kambing. Sapi atau kerbau itu satu jenis. Apapun jenisnya berupa sapi, itu akan ada zakatnya. Kambing, apapun jenisnya berupa kambing. Ya. Kambing tapi Pak ya. Seperti domba dan semisalnya itu wajib zakat. Adapun rusa itu bukan kambing, maka tidak wajib zakat. Sapi, onta, dan selain daripada itu tidak ada zakatnya. Dia pelihara kuda untuk dijual, ada zakatnya nggak Pak? Pelihara kuda untuk dijual ada zakatnya nggak? Hah? Ada zakatnya nggak? Zakat apa Pak? Perdagangan, bukan zakat hewan. Karena hitungannya beda. Kalau zakat hewan itu bertambah jumlah hewannya, barulah dikeluarkan zakat. Kalau zakat perdagangan itu adalah omsetnya. Contoh, ini kita berlepas dari masalah fikih boleh atau tidak menjualnya. Dia punya hewan merpati 1 miliar harganya. Dia ternakkan merpati yang 1 miliar ini punya anak-anak yang harganya pun mahal. Padahal cuma punya 10 ekor. Tapi karena bibitan yang bagus umpamanya, punya anak-anak yang bagus, dinilaikan ini sampai 1,5 miliar. Apakah ada zakat merpati? Enggak ada. Ada zakat apa? Perdagangan. Zakat perdagangan ada di situ. Ya. Maka ini zakat hewan. Yang berikutnya adalah zakat perkebunan. Kalau zakat hewan nisbahnya zakat hewan itu tadi kita kembali itu setiap lahir berbeda-beda. 30 ekor nanti keluar 1, onta 97 ekor keluar 1. Itu nanti ada perhitungan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang berikutnya zakat adalah zakat pertanian. Zakat pertanian itu hanya pertanian-pertanian yang menjadi makanan pokok. Ini pendapat yang benar. Tidak semua pertanian. Yang menjadi makanan pokok seperti gandum,
dianalogikan dengan beras, seperti kurma, seperti kismis, anggur yang dikeringkan. Ini semua harus dikeluarkan zakatnya. Adapun tumbuhan selain daripada itu, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Berapa dia harus keluarin zakatnya? Khamsatu ausuk. Setiap khamsatu ausuk dikeluarkan zakat. Berapa khamsatu ausuk? Allah alam, khamsatu ausuk itu sekitar 700 sampai 800 kilogram kalau dia panen. Seperti itu. Itu khamsatu ausuk. Kalau dia panen senilai itu, maka wajib zakat. Berapa nisbah zakat dikeluarkan? Tergantung daripada pertanian tadi. Kalau pertaniannya hujan, airnya adalah hujan tadahan, maka dia zakatnya lebih besar, hampir seperti 10%. Tapi kalau airnya adalah air perairan yang diusahakan seperti irigasi, dia bikin parit, dia naikkan dengan mesin, itu zakatnya lebih sedikit, yaitu sekitar 5%. Maka pertanian itu berbeda zakatnya dengan, atau hujan tadah dengan yang diberikan perairan itu beda mengeluarkan zakatnya. Ini perkaitan tentang zakat. Ya, Allah alam. Kita bahas sedikit lagi hadis tentang ancaman mereka tidak mengeluarkan zakat. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa yang memiliki harta, yang harta itu bisa mengantarkan dia haji ke Baitullah, kemudian dia tidak haji, wa tajibu fi zakah, atau wajib bagi dia zakat dan dia tidak berzakat, maka sa'ala raj'ah indal maut. Sa'ala raj'ah itu rabbi ja'alni la'ali amalan salih. Sa'ala raj'ah indal maut itu artinya dia akan minta kembali ke dunia kalau dia telah mati. Nah, di sini pun dalil bahwasannya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu akan menyesal nanti di yaumul qiyamahnya. Di sini pun dalil berarti di zaman itu untuk haji pun sudah sangat mahal. Karena dikaitkan dengan orang yang mampu haji dan dia tidak mengeluarkan zakat, berarti orang-orang yang mampu haji di zaman itu orang-orang yang punya harta. Ya, sampai sekarang pun seperti itu. Orang-orang yang mampu haji tentu orang yang Allah berikan kelebihan dari hartanya. Maka berkata seorang laki-laki, ittaqillah ya Ibn Abbas, fa inna ma yas'alu rajal kuffar. Maka ada orang yang berkata, bertakwa kepada Allah wahai Ibn Abbas. Itu ayat yang mengatakan minta kembali ke dunia itu kan orang kafir. Berkata Ibn Abbas, sa'atlu alaikum bidzalika Qur'an. Aku akan bacakan kepada kalian dalilnya. Orang yang tidak mau bayar zakat di yaumul qiyamah dia akan menyesal dan minta kembali ke dunia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut. Infakkanlah dari apa-apa yang kami rizkikan untuk kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqulu rabbi, mereka akan mengatakan ketika mereka mati nanti, ya wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya kau akhirkan aku sampai waktu yang dekat, fa asaddaq, aku akan bersedekah. Abdullah bin Abbas mengartikan sedekah di sini, aku akan berzakat. Mereka menyesal ketika di dunia mereka tidak berzakat. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Maksud orang soleh di sini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, aku akan pergi haji. Jadi di sini juga orang yang punya uang tidak mau pergi haji dan belum mau pergi haji itu akan diancam dengan ayat ini. Mereka akan menyesal nanti di yaumul qiyamah. Jadi kalau kata orang yang udah punya uang, punya waktu, disuruh haji, dia bilang belum dipanggil. Ini kalimat salah, Pak. Bagaimana belum dipanggil? Quran sudah 1400 tahun yang lalu memanggil kita untuk semua untuk haji. Man istata'a ilaikum sabil. Wahai orang yang beriman, hajilah kalian. Allah sudah panggil. Maka orang yang punya harta tidak mau haji dan dia meninggal dalam keadaan hartanya ada, itu di yaumul qiyamah dia akan menyesal dan menjadi sebuah penyesalan bagi dia dan dia berkata, ya Allah kembalikan aku agar aku beramal soleh. Ya, fama yujibul zakah qala idza balaghal mal 200 dirham wajabat fi zakah. Kapan itu wajibnya zakat? Ketika harta sudah sampai 200 dirham wajib zakat. Kapan wajib haji? Zada wa rahal. Kapan orang dikatakan wajib haji? Ketika dia sudah punya bekal.
La tajibu zakat fi hul mubah idza kana mu'addan li istimal. Tidak wajib zakat di dalam harta emas yang dipakai. Ini pendapat ikhtilaf ulama ya. Apakah emas yang dipakai itu wajib zakat atau tidak? Pendapat sebagian ulama termasuk Ibnu Rajab berpendapat, Imam Zahabi berpendapat tidak wajib zakat emas yang dipakai. Jadi gara-gara beralasan tidak wajib zakat emas yang dipakai, ibu-ibu nggak ada yang naruh emas, semuanya dipakai. Biar nggak kena zakat ya, subhanallah. Sampai di kamar lagi nyuci piring, lagi masak dapur, emas dipakai semua, subhanallah. Ini pemahaman yang salah. Yang benar emas yang dipakai pun wajib zakat. Ada seorang perempuan sedang menggendong anaknya, ketika itu anaknya dipakaikan emas. Tentu emasnya sebagai perhiasan. Rasulullah berkata, apakah kau bayarkan zakatnya? Dia bertanya, tidak ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, engkau menggunakan kalung dari api lebih baik daripada kau gunakan ini. Ya, maka di sini dalil bahwasannya jelas-jelas orang yang sedang pakai disuruh bayar zakat sama Rasulullah SAW. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi wajib zakat walaupun untuk dipakai. Au kira wajabat fi zakah. Laqaniyah. Qaniyah ini kunayah ya. Emas yang didagangkan dan emas yang dipinjamkan. Uang yang dipinjamkan zakatnya bagaimana? Ini juga permasalahan. Uang yang dipinjamkan zakatnya tergantung keadaan uang tadi. Kalau uang tadi dipinjamkan ke orang dan orang tadi mudah untuk ditagih pinjamannya. Kita pinjamkan ke dia 100 juta. Kapan kita minta dikasih kita? Maka uang seperti ini wajib zakat bagi pemilik uang, bukan peminjam uang. Tetapi kita pinjamkan 100 juta. Setiap kita tagih, entar 2 tahun, setahun berlalu, tagih lagi entar 2 tahun berlalu, tagih lagi entar 3 tahun berlalu. Udah 3 tahun nih 100 juta harus kena zakat. Nagihnya susah. Apakah wajib bagi pemilik harta zakat ataukah peminjam uang yang zakat? Bagaimana Pak? Biasanya gimana? Uang kita kasih pinjam orang 100 juta. Berharap 3 bulan kembali. Ternyata 3 tahun nggak kembali. Ini zakatnya siapa yang bayar? Allahu alam. Kalau seperti ini zakatnya tidak ada yang bayar. Kenapa? Si peminjam tidak mungkin bayarkan harta orang. Kalau dia bayarkan zakat orang, riba jatuhnya. Ini saya pinjemin ya 100 juta, kembaliin setahun dengan syarat bayarin zakatnya. Berarti riba 2,5%. Tapi kalau dibilang pemilik yang bayar zakat, bagaimana? Saya aja mau megang duitnya nggak bisa. Saya nggak bisa pegang duitnya. Maka dia nggak wajib zakat. Kapan dia wajib zakat? Begitu dikembalikan, maka dia wajib membayar setahun zakat. Setahun zakat itu pinjaman. Ya Allah alam. Allahu alam. Nas'alullah salamah wal afiyah. Zakat sewa. Tadi kita kelewatan. Zakat sewa. Dia punya ruko, nggak buat dijual, khusus disewa. Bagaimana zakatnya? Nas'alullah salamah wal afiyah. Zakat sewa untuk ruko itu dihitung nilai rukonya plus ada uang nggak dari ruko itu tersisa. Paham? Contohnya rukonya disewa 30 juta. Harga rukonya 1,5 M. Kalau dijual sekarang, bukan harga bangunnya, harga jual pasaran yang laku cepat berapa? 1,5 M. Cepat laku. Sewanya berapa? 60 juta. Kalau begitu, zakatnya dari 1,5 kah? Apa dari 60 juta kah? Atau dari nilai bangunan ketika ngebangunnya? Ternyata ngebangunnya cuma 800 juta. Dari mana ngeluar zakatnya, Pak? Hah? Harganya plus sewa jika masih ada sisa uang. Kalau sewanya udah gak ada uang, dia bayar tahun kemarin, Ustaz. Ini tahun ini udah habis uang, 60 jutanya. Berarti yang sisa tentang apa ya?
rukonya saja, maka dikeluarkan zakat itu. Nah, maka lebih aman bagi mereka yang punya properti seperti ini, begitu mereka mengeluarkan uang sewaan, langsung aja keluarin zakatnya. Zakat sewa plus zakat tanah kira gedungnya yang kita akan milik kita. Jadi tahun besok bayar lagi, langsung keluarkan lagi. Bolehkah membayar zakat duluan sebelum datang haulnya? Jawabannya boleh. Boleh mengeluarkan zakat duluan sebelum datang haulnya. Allahu a'lam. Man atahu Allah malan falam yu'di zakata mithlu lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra' lahu zabibatani yatuqu yaumal qiyamah ya'khudhu bi lazmatihi ay bishaddaqi fayaqulu ana maliku kanzuka. Kata Abu Hurairah dari hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah berikan harta dan dia tidak menunaikan zakatnya, maka di yaumul qiyamah dia akan diberikan kalajengking yang akan menggigitnya dan terus mencabiknya dan mengatakan, akulah pemilik hartamu. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atallahu min fadlihi wa khairul lahum. Jangan mereka menyangka orang-orang yang pelit itu terhadap apa yang Allah berikan itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu jelek untuk mereka. Saytawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan digantungkan kepada mereka nanti apa yang mereka bakhilkan hari kiamat. Allah alam. Ini yang kita bahas hari ini. Insyaallah kita bahas pertemuan akan datang. Mungkin masih di sekitaran tentang zakat, atau kita langsung masuk kepada bab yang baru, yaitu berbuka di hari Ramadan tanpa uzur. Ini dosa besar yang berikutnya. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Ya, silakan. Betul, rumah yang dipakai untuk usaha. Tapi rumahnya nggak disewakan. Buat kita saja. Saya punya rumah buat toko. Allah alam, yang saya pahami di situ adalah tidak dikeluarkan zakat. Karena rumahnya bukan untuk disewakan dan bukan untuk dijual. Tapi usahanya kalau mendapatkan untung dan sampai nisab berusia setahun, maka usahanya yang harus dikeluarkan zakat. Allah. Ya, baik. Waalaikumsalam. Wadiah, ya. Nilai tetap. Uang yang kita letakkan di bank yang di situ tidak ada ribanya dan nilainya tetap, apakah wajib zakat? Jawabannya iya. Kalau terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, harus memenuhi nisab. Yang kedua, harus berusia setahun di dalam rekening tersebut. Kalau dia bilang, ini banyak Pak kejadian-kejadian ya, terutama ibu-ibu yang mungkin ditinggal suaminya, punya uang dia, sengaja udah uangnya ditaruh buat masa tua dia. Jadi dia ngambil sedikit-sedikit tiap bulan kebutuhan dia. Kalau di bank itu sebenarnya itu sudah menjadi uang yang 85 gram emas lebih. Sementara dia nggak ada pemasukan, tapi uang itu segitu banyaknya. Apakah dia wajib zakat? Jawabannya tetap wajib zakat. Jawabannya tetap wajib zakat. Ya, jangan sangka. Allah katakan tadi, mereka tahan berarti nominalnya tetap. Jangan sangka seperti itu. Bisa jadi kita keluarkan zakat, walaupun kita nggak tahu datang dari mana, Allah jadikan berkah. Berkah hidup kita, berkah sehat kita, berkah umur kita. Ya, bisa jadi itu menjadi sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap mengeluarkan zakat selama dia sesuai nisab dan sampai haul, kecuali gaji. Ini saya katakan kemarin juga, gaji tidak ada zakat profesi. Ini pendapat yang benar. Karena zakat profesi itu kok dibaca-baca jadi liar, Pak. Bingung, masuk ke zakat apa itu? Kan tadi kita bagi zakat menjadi berapa tadi, Pak? Kita bagi 3. Zakat apa saja? Harta, hewan, sama perkebunan. Lah zakat profesi masuk ke kemana? Silahkan kalau dia menganalogikan, ayo kita ngobrol. Masuk ke mana? Masuk ke mal, ke harta. Harta itu syaratnya 2. 1, nisab. Yang kedua, haul, setahun. Sekarang
gaji, nyampe nggak nisab? Oh nyampe kok dikumpulin setahun, Ustaz. Iya dikumpulin setahun nyampe, tapi mungkinkah dia kumpulkan setahun? Apa bisa jadi sebelum sebulan udah habis gajinya? Kan seperti itu. Maka zakat seperti itu tidak ada. Bukan berarti kita tidak mengasung dan menganjurkan kaum muslimin untuk bersedekah, tapi mewajibkan kaum muslimin yang tidak diwajibkan oleh Allah itu nggak boleh. Tapi kita mengasungkan, ayo setiap gajian disedekahkan ke anak yatim, silahkan. Boleh, itu bahkan harus kita memberikan motivasi itu. Tapi kalau mengatakan wajib kamu zakat dengan gajimu, kita khawatir ini bukan lagi sesuai syariat. Gak boleh kita mewajibkan atas nama agama sesuatu yang agama tidak pernah mewajibkan itu. Gak boleh. Ya Allah. Ada lagi yang lain? Tafadhol. Silakan. Iya. Lebih baik dikumpulkan satu badan atau langsung. Sebenarnya dua-duanya boleh. Jadi jangan sampai juga orang mengatakan, oh mengumpulkan itu nggak ada dalilnya Ustaz. Siapa bilang nggak ada dalilnya? Ada dalilnya. Pernah dengar hadis ketika jin datang ke Abu Hurairah minta zakat? Yang akhirnya Abdullah kasih. Hari kedua Rasul mengatakan dia datang lagi, dia penipu. Sampai akhir hari ketiga Abu Hurairah, mau nggak aku kasih tahu satu ayat yang kalau kau baca setan lari? Diajari ayat kursi. Ya kan? Hadis itu dengar kan? Abu Hurairah sedang ngapain itu? Jaga harta zakat. Zakat siapa yang dijaga? Zakat kaum muslimin. Harta kaum muslimin yang dititipkan ke Rasulullah, Abu Hurairah yang jaga. Contoh lain, ada seorang sahabat yang dapat hadiah gara-gara membagikan zakat. Lalu Rasulullah tahu, dari mana kau dapat ini? Dari dia ya Rasulullah, karena aku dapat. Kata Rasulullah, kalau seandainya kau tidak memikul tugas ini dan kau diam di rumah ibumu, apakah hadiah ini datang padamu? Ini kan kisah orang mendapatkan hadiah karena tugas. Kata dia, tidak ya Rasulullah. Maka Rasul mengancam, engkau dengan neraka lebih baik daripada kau ambil barang ini. Apa tugas laki-laki tadi? Mengumpulkan zakat. Dia ngumpulin zakat, Pak. Dia kasih ke fakir miskin. Begitu fakir miskin ada yang kasih, satu fakir miskin ngasih hadiah ke dia. Ini kan udah kode, Pak. Kode apa nih? Kalau dia saya kasih, saya dikasih hadiah. Berarti besok nama dia pasti masuk list zakat terus, itu gak bakalan gak masuk. Maka Rasulullah marah. Bahkan sampai sekarang pun saya pahami orang-orang KPK dan semisalnya, kalau sudah dari tugas dan dia mendapatkan hadiah dari tugas, itu bisa dikenakan hukuman. Kita kembali kepada zakat. Jadi intinya di zaman Rasulullah pernah terjadi ini. Pertama kisahnya syaitan yang membacakan surat ayat kursi. Yang kedua orang yang mendapatkan hadiah karena tugasnya. Apa tugas mereka? Apa tugas Abu Hurairah? Ketika itu membayar dan menjaga uang zakat. Kisah ketiga. Ketika Rasul menggondeng anaknya Hasan atau Husain, tiba-tiba ngambil kurma, masuk dalam mulutnya. Rasulullah ambil langsung kih, buang. Keluargaku tidak boleh makan zakat. Pertanyaannya, kenapa keluarga Rasul ini digendong di mana? Di rumah Rasulullah. Rasulullah nggak boleh makan zakat, tapi kenapa kurma zakat ada di situ? Paham maksud saya? Berarti Rasulullah memang pernah ada gudang zakat di rumah dia. Untuk apa dia gudangkan? Mendistribusikan untuk kaum muslimin. Dalil yang keempat. Ketika Rasulullah SAW, kisah ketika Rasulullah SAW ingin menceraikan istri-istrinya. Istri Rasulullah ingin diceraikan. Gara-gara mereka minta tambahan uang dapur ketika itu Rasulullah nggak punya. Dikasih pilihan sama Allah. Kalau kau mau sama Rasulullah, engkau tetap bersama. Tapi kalau kau mau dunia dan seisinya, Allah akan gantikan wanita yang lebih baik daripada kalian. Ketika itu Rasulullah sedang tidur di dalam gudang. Yang gudang itu tidak ada makanan kecuali tinggal satu kaleng. Satu tempat begitu. Masuklah Umar bin Khattab membangunkan Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidur di atas pelepah kurma. Yang ketika dia tidur terjadi bekas-bekas di badannya. Kata para ulama, ini adalah gudang zakat. Yang ketika itu kosong di rumah Rasulullah SAW. Ini dalil semuanya menunjukkan zakat di zaman Rasulullah pernah dikumpulkan. Pernah dikumpulkan. Jadi kalau kita katakan baiknya bagaimana, maka kita katakan
itu kembali kepada maslahat. Kalau kita mengumpulkan kepada pemerintah kita punya zakat mal, ada badan lazis, kita kumpulkan ke mereka, silahkan. Kalau kita percaya dan dialokasikan dengan cara yang baik, umpamanya buat sesuatu kebutuhan kaum muslimin, silahkan. Kalau kita mau bagi langsung ke orang-orangnya, itu pun dipersilahkan. Karena terkadang, umpamanya nih ada orang di rumah di kampungnya, rumahnya mentereng. Pokoknya satu kampung rumahnya dia paling silo, udah. Tapi ketika musim zakat, tetangganya nggak ada yang dapat zakat. Apa yang terjadi kira-kira Pak? Tangganya pasti bilang kan, ini orang bakhil amat. Padahal dia zakat kemana? Ke pemerintah. Kan nggak mungkin taruh depan pintu, nih saya punya piagam zakat dari pemerintah, kan nggak mungkin. Khawatir jadi fitnah. Orang suudzon kepada kita, berbuat jelek kepada kita, sehingga orang tidak mengantarkan kepada sesuatu yang positif. Ya berikan kepada orang-orang dekat kita, tetangga kita, keluarga kita. Bahkan harusnya mereka yang paling merasakan apa yang kita nikmati. Ya, Allah alam. Jadi itu kembali kepada maslahat dan mafsadat. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Tafadhol. Silakan. Boleh. 2,5 itu batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memberikan lebih daripada itu, karena kadang-kadang hitungan 2,5 ribet Ustaz. Susah Ustaz kalau harus batas 2,5. Dikeluarkan lebih daripada itu, boleh. Insyaallah. Allah musta'an. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin tidak ada pertanyaan lain. Silakan, Pak. Astagfirullah. Hmm. 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 Tidak wajib zakat. Karena dia nggak bisa megang. Dan dia nggak bisa usahakan dan dia nggak bisa kelolanya. Maka tidak wajib zakat. Allah alam. Kalau dia mau umpamanya keluarkan sekaligus, dia tahun-tahun nih, uang saya udah ada di sana. Dari mulai dari 2018 udah mulai nisab. Tapi ketika tahun 2022 dia PHK atau berhenti. Dapatlah dia lebih dari nisab. Berapa bayarnya? Kalau saya melihatnya itu dikiaskan dengan hutang. Apa bedanya? Apa samanya? Sama-sama harta yang punya kita tapi kita nggak bisa menguasainya kecuali setelah kita terima. Maka bayarnya ketika 1 tahun ketika diterima. Itu saja. Allah alam. Silakan Pak. Setahun. Hmm. Hmm. Jadi tunaikan zakat itu setelah semua kewajiban kita selesai. Kewajiban hutang, kewajiban yang lain-lain selesai semua, ada lebih, itulah zakat. Jadi kalau kita tanya sekarang, umpamanya pajaknya, kalau kita bayar pajak, nisabnya kurang Ustaz. Ya sudah berarti nggak ada zakat. Kalau kita bayar pajak masih ada nisab juga Ustaz, masih lebih juga, ya sudah bayarkan zakat. Seperti itu. Ya, Allah alam. Ya, ada lagi yang lain, kita cukupkan dari sini mungkin. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah di Ahad besok sekali lagi Pak ya, Adi. Sekali lagi setelah itu Ramadan ya. Ya, mungkin Ramadan nanti kita lihat lagi bagaimana jadwalnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.